Rupang Buddha Mahaparinibbana atau Buddha tidur ini pada tahun 2001 mendapatkan penghargaan dari Muri Museum Rekor Indonesia sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dengan ukuran panjangnya 22 meter, tingginya 4,5 dan lebarnya 6 meter. Turis lokal maupun mancanegara itu ada juga yang ngomong bahwa tempat ini adalah tempat yang unik, yang mana tempat ini, wihara ini sebesar ini, warga masyarakatnya itu bisa saling hidup rukun walaupun di sekitar sini tidak ada umat beragama Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bangunan-bangunan yang unik, artinya unik itu wihara ini dibangun dengan arsitektur Jawa. Jadi pertama-tama kalau kita bicara tentang Mahavihara Mojopahit, tidak lepas dari sang pemrakarsa tempat ini, beliau adalah Biku Wiryanadi Mahatera. Jadi beliau sebelum membangun tempat ini, beliau membentuk yang namanya yayasan, yaitu Yayasan Lumbini pada tahun 1986. Dan setelah itu pada tahun 1987 dimulailah peletakan batu pertama untuk pembangunan Mahavihara Mojopahit. Setelah itu kurang lebih selama 2 tahun, pada tanggal 31 Desember tahun 1989 Mahavihara Mojopahit ini diresmikan oleh Bapak Sularso, beliau selaku Gubernur Jawa Timur pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1993 dibangunlah Rupang Buddha Mahaparinibbana atau dalam bahasa umum sering disebut dengan nama Sleeping Buddha atau Buddha tidur. Jadi untuk secara Buddhis sendiri yang betul penyebutannya adalah Rupang Buddha Mahaparinibbana, yang artinya ini adalah posisi pada waktu Siddhartha atau Buddha Gautama beliau detik-detik meninggal dunia, seperti itu. Dan Rupang Buddha Mahaparinibbana atau Buddha tidur ini pada tahun 2001 mendapatkan penghargaan dari Muri Museum Rekor Indonesia sebagai patung Buddha tidur terbesar di Indonesia dengan ukuran panjangnya 22 meter, tingginya 4,5 dan lebarnya 6 meter. Jadi beliau sang pemrakarsa Biku Wiryanadi Mahatera membangun tempat ibadah agama Buddha di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto ini. Yang pertama, alasan beliau adalah sebagai tempat ibadah umat beragama Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di tempat ini, di Trowulan Mojokerto ini, dulu ada kerajaan yang sangat luar biasa, Kerajaan Majapahit. Maka beliau mengambil dari sisi historis, sisi sejarah daripada Kerajaan Majapahit. Maka dari itu beliau membangun Sanggar Pamujan atau wihara, tempat ibadah untuk umat beragama Buddha. Walaupun pada waktu itu, pada waktu dimulainya pembangunan, warga di sekitar Mahavihara khususnya di Desa Bejijong ini tidak ada satupun umat beragama Buddha.
Dan seiring berjalannya waktu, tempat ini sudah berumur kira-kira 30 tahun lebih. Di Bejijong ini sekarang pun juga tidak ada umat beragama Buddha. Jadi dari situ toleransi umat beragama atau di desa Bejijong ini sangat luar biasa dalam menjalin kerukunan seperti itu. Jadi untuk umat yang beribadah di tempat ini yang datang, memang setiap hari ada umat yang datang walaupun bisa dihitung dengan jari. Tetapi kalau pada waktu kita perayaan-perayaan keagamaan, peringatan keagamaan, di sini di wihara ini, di ruangan ini penuh umat datang mengikuti sembahyang. Jadi yang datang kalau di sekitar Jawa Timur ini itu ada dari Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Surabaya, dan yang lainnya. Bahkan dari luar kota, luar negeri juga sering datang ke tempat ini seperti itu. Ya, jadi Mahavihara Mojopahit ini memang dari dulu sebetulnya sudah open, sudah welcome untuk siapa saja yang mau datang ke tempat ini. Tentunya datang ke tempat ini kalau kita bicara masyarakat umum, tentunya maksud dan tujuannya akan berbeda-beda. Kalau umat Buddha jelas tujuannya pasti mereka beribadah dan bersembahyang. Kalau untuk umat atau masyarakat umum tentunya ada yang cuman sekedar jalan-jalan, sekedar foto, sekedar pengen tahu. Ada juga yang memang mereka datang ke sini itu kepengin tahu dan betul-betul apa sih agama Buddha. Dan ada juga dari teman-teman sekolah, dari teman-teman yang belajar di universitas, mereka memang ada kegiatan untuk menggali atau mencari informasi tentang Mahavihara Mojopahit, tentunya agama Buddha itu seperti apa. Betul. Jadi intinya kembali lagi, saya di sini Upasaka Pandita, dalam bahasa Indonesia orang menyebut Romo ya. Kembali lagi saya sampaikan bahwa saya ini adalah pelayan. Jadi pelayan bagi siapa saja yang membutuhkan untuk pelayanan di tempat ini seperti itu. Luar negeri dari Australia, Italia, dari Amerika, Jerman dan lain sebagainya. Bahkan kemarin sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu ada teman-teman dari Jepang, dosen-dosen dari Jepang khusus datang ke tempat ini. Selain melihat tempat ini Mahavihara Mojopahit, mereka khusus untuk melihat gamelan, mereka belajar untuk gamelan kemarin. Ada. Di Mahavihara Mojopahit ini kita juga peduli dengan yang namanya kesenian atau budaya. Jadi di Mahavihara Mojopahit ini ada namanya sanggar, yaitu Sanggar Seni Budaya Buddhis Mojopahit kami menamakan. Jadi tempat ini tempat untuk berlatih seni kerawitan dan pewayangan atau dalang. Dan itu pun siapa yang mau berlatih kita persilahkan. Nah, kita persilahkan, dan untuk jadwal latihannya kita ada jadwalnya, yaitu hari Rabu dan hari Minggu pukul 12 siang sampai dengan pukul 4 atau jam 5 sore seperti itu. Itu pun kalau seandainya teman-teman pengrawit
atau pelaku kesenian ini ada job yang lain, itu di hari Rabu atau hari Minggu nanti bisa diganti hari yang lain. Karena kalau kita sudah bicara job, itu adalah memang pekerjaan teman-teman dari kesenian. Kalau di sini kami memfasilitasi bagi mereka yang mau belajar seperti itu. Ya, jadi sepengetahuan saya dari turis lokal maupun mancanegara, itu ada juga yang ngomong bahwa tempat ini adalah tempat yang unik. Tempat yang unik yang mana tempat ini, wihara ini sebesar ini, warga masyarakatnya itu bisa saling hidup rukun walaupun di sekitar sini tidak ada umat beragama Buddha. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bangunan-bangunan yang unik, artinya unik itu wihara ini dibangun dengan arsitektur Jawa. Dan ada sleeping Buddhanya itu pun juga sleeping Buddha versinya versi sangat Nusantara, sangat Indonesia. Jadi mereka ada yang bilang, oh ternyata di sini ada sleeping Buddha juga selain yang ada di luar negeri seperti itu. Dan untuk face-nya, untuk modelnya itu memang di sini sangat Nusantara atau versinya Indonesia sekali seperti itu. Ya, intinya tempat ini open welcome bagi siapa saja yang mau datang ke tempat ini. Tentunya kalau mereka yang mau beribadah, kita persilahkan. Bagi mereka yang tidak beribadah tetapi pengen mengetahui tempat ibadahnya seperti apa, bagaimana tata cara ibadahnya, Buddha itu seperti apa, kita persilahkan juga, kita layani untuk masuk ke dalam tempat ini, kita jelaskan seperti itu. Romo, ini bukanya untuk para wisatawan yang pengen kesini, bukanya jam berapa, hari apa aja? Kembali lagi, wihara sebetulnya kalau kita bicara buka tutup, tidak ada buka, tidak ada tutup. Nah, karena wihara adalah tempat ibadah. Tapi karena ini untuk membatasi, karena yang datang ke tempat ini itu bukan cuma yang beribadah, tapi juga ada istilahnya itu mereka yang wisata. Jadi kita ada jam tertentu, yaitu jam kita buka mulai pukul 7.30 dan tutup kita pukul 17 atau jam 5 sore. Itu pun kalau seandainya pas sudah tutup pun ada orang yang datang ternyata mereka dari jauh, ya kita persilahkan. Kapan hari ada teman dari atau saudara dari Batam datang ke tempat ini cuman kepingin tahu Mahavihara Mojopahit, kepingin tahu Buddha tidur, mereka bukan agama Buddha, datangnya jam 7 malam, ya kita persilahkan.